Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allah 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tiba ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memahami kemudian mengamalkannya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Mawdu'una hadhihi al-lailah ma yata'allaq bi surati Syarh. Insyaallah kita akan baca tentang tafsir ringkas tentang surat Asy-Syarh. Wa asma'u surah, ya, summiyat hadhihi suratu bi surati Syarh. Ini nama surat ini adalah surat Asy-Syarh, atau ya lapang dada, atau juga nanti disebutkan penjelasannya di sini. Jadi penamaan suratnya adalah surat Asy-Syarh, karena memang dalam ayat pertama Allah menyebutkan alam nashrah laka sadrak. Wa maqasidus surah, wa min ahammi maqasidis surati bayanu karamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih ta'ala. Jadi surat ini berisi tentang bagaimana kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mawdu'at, kemudian isi surat ini ikhwas sekalian, min ahamil mawdu'ati allati ishtamalat 'alaiha suratu, di antara yang penting, yang sangat-sangat penting, maudhu' yang terkandung dalam surat ini. Pertama, ma'an Allahu bihi ala rasulihi, jadi apa-apa yang Allah berikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minan ni'am, dari nikmat. Wa min dzalika syarhu sadrihi, di antaranya adalah lapang dadanya, dan ini nikmat. Wa raf'u qadrihi wa dzikrihi, kemudian juga tingginya derajat Nabi, dan penyebutan Nabi itu tinggi, derajat Nabi juga tinggi. Kemudian termasuk juga wa'dullahi lahu biizalati ma nazala bihi minasyada'id wal mihan. Janji Allah kepada nabinya, karena Allah akan mengangkat kepada Nabi dari segala kesulitan itu akan diangkat, dan semua ujian akan dilepaskan. Makanya misalnya inna ma'al usri yusran, di balik kesulitan pasti ada kemudahan.
Jangan terlalu sedih kalau kita lagi susah. Karena sebentar lagi ada kemudahan. Dan jangan terlalu bergembira di saat kita mudah, karena bisa jadi di balik itu ada kesulitan. Hadza huwal awwal, ini yang pertama. Yang kedua, amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mudawamati 'alal a'mali salihah. Jadi perintah ikhwan sekalian kepada Nabi sekalipun supaya mudawamah dalam beramal, terus-terusan beramal soleh itu jangan berhenti. Idza faragta fansab, kalau selesai yang ini kerjakan yang lain. Tidak ada istilah nganggur dalam kehidupan seorang mukmin. Saya tidak ada kegiatan, itu kalimat yang salah. Kegiatan kita penuh. Kalau perlu sehari jangan 24 jam, sekiranya bisa, ya kan? Kemudian warraghbati fi ma indallah wal iqbali ala dzikrihi, termasuk juga dorongan bagi seseorang untuk apa? Dia tuh berharap kepada Allah Ta'ala, yang diharapkan Allah saja, sehingga dia semangat ketika beribadah, beramal soleh, dia akan semangat. Kemudian juga membiasakan kita mengingat Allah di setiap waktu kita. Sehingga ikhwan sekalian, kalau Allah Ta'ala ketika menyebutkan, misalnya dalam ayat yang pertama ya, alam nashrah laka sadrak. Nashrah itu maksudnya adalah tufsih wa tuwassi', dilebarkan, diluaskan, au taftah, atau dibukakan. Wa aslu syarhi yadullu alal fathi wal bayan. Begitu kata para mufassirin. Oleh karena itu kalau seseorang lapang dadanya, bukankah dalam hadis Nabi yang sahih, wa tibun nafsi minan ni'am, karena Nabi mengatakan la ba'sal gina liman ittaqa, tidak mengapa jadi orang kaya asalkan dia takwa. Wasihhatu littaqwa khairum minal gina, dan sehat bagi orang yang takwa lebih baik dari kekayaan. Kemudian dan lapang dada adalah nikmat. Oleh karena itu, seorang yang dadanya lapang, dia seperti punya dunia dan seisinya. Tapi kebalikannya, orang yang dadanya sempit, maka dia kekayaan, kedudukan, apapun yang dia punya tidak akan membuat dia bahagia. Coba kita lihat dulu gharibul kalimatnya. Tadi masalah nasrah ya, maksudnya adalah nuwassi', kami akan luaskan dadamu. Dan ada dua pengertian, hissi dan juga maknawi. Nabi sendiri pernah dibelah dadanya 2 kali bahkan. Ketika Nabi di perkampungan, karena beliau menyusu ke Halimatus Sa'diyah di usia 4 tahunan kurang lebih, sehingga saudara sepersusuannya bilang, kutila Muhammad, kutila sahibi, sahabatku telah, karena dibelah dadanya, dikiranya telah wafat. Makanya kemudian Halimah khawatir, karena itu kan anak orang istilahnya kan, dititipkan, maka dikembalikan ke keluarganya. Kemudian cuma sebentar ibunya meninggal juga, sama kakeknya meninggal juga. Kejadian kedua, dada Nabi dibelah ketika Isra dan Mi'raj. Jadi dada Nabi pernah dibelah 2 kali. Diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan zam-zam dan seterusnya. Itu makna secara hissi, dan itu untuk kita enggak, itu untuk Nabi saja. Untuk kita lapang dada maknanya adalah insyirahus sudur, dipenuhi dengan iman, kata Syekh Abdul Razak, maka semua mukmin pasti dadanya lapang. Karena dia mengerti dengan keimanan kepada takdir, tak akan dia sempit dadanya apapun ujian yang berat yang menimpanya. Kemudian kalimat kedua yang juga ini mungkin perlu dijelaskan adalah wizra. Ya kan? Karena Allah menyebutkan wa wada'na 'anka wizraka. Wizrak itu dzambak. Wal wizru maknanya al-ithmu. Ithm, dosa. Makanya man sanna sunatan sayyi'ah, siapa yang memulai kejelekan, maka dia itu dapat wizr. Wizr artinya
dosa, wal atham, dan dosa-dosa orang yang mengikuti dia. Wa aslul wizr yadullu ala thiqli fi syai', sesuatu yang berat. Jadi dosa itu memang membawa beban, menjadi beban di dunia dan di akhirat. Orang kalau berbuat dosa pasti jadi beban dunia akhirat. Kemudian kalau misalnya seorang berdosa, maka pasti dia akan ada hitung-hitungan yang memberatkan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian anqadha dhahrak, anqadha dhahrak. Mustalahat yang ketiga atau juga kalimat yang berikutnya adalah ay athqalahu hatta sumi'a naqidhuhu ay sautuhu. Wa aslu naqdh huna yadullu ala jinsi minas saut. Jadi oleh karena itu kalau misalnya seseorang ketika dia membaca ayat ini, kalau dhahar itu artinya punggung, ya kan? Jadi beban, apa yang membuat dia berat, ya. Dan asalnya di sini, ya, katanya ya dulu ala jinsi minas saut, itu asalnya naqad ini adalah menunjukkan jenis dari suara. Tapi ketika dijelaskan di sini alladzi anqadha dhahrak, anqadha dhahraka, jadi beban yang ada pada Nabi juga telah diringankan, ya. Karena memang itu ujian dan cobaan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala meringankannya, setelah fitnah itu datang dan begitu berat, maka akan datang juga kemudahan dan kemudahan. Di Mekah diusir, bukan cuma diusir, dihina, diintimidasi, ya kan? Di Taif dilempari batu dan seterusnya. Hijrah ke Habasyah, para sahabat pulang lagi, dan pokoknya berat. Tapi kemudian ada kemudahan-kemudahan dan kita sekarang mendapatkan enaknya saja, ya kan? Kemudian fansab, ya, fat'ab. Wa aslu nasaba yadullu ala iqamati syai'. Maksudnya adalah fa idza faragta fansab. Apabila selesai sesuatu urusan, segera kita kerjakan yang lain yang lebih bermanfaat. Maksudnya adalah iqamat syai', ya, iqamatu syai', segera menegakkan sesuatu. Dan oleh karenanya li'anal insana la yazalu muntasiban hatta yu'ya. Orang itu selalu ada kegiatan sampai dia dimatikan, betul enggak? Kita ini setiap harinya kan ada kegiatan. Kegiatan kita ini cuma dua isinya. Apakah jadi pahala atau jadi dosa? Maka carilah amalan yang menjadi pahala buat akhirat. Maksudnya ikhwan sekalian, iftataha Allah Subhanahu wa taala hadhihi suratal karimata bitadhkiri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi ni'amihi alaihi. Surat ini diawali dengan diingatkan kepada Nabi tentang nikmat yang banyak yang telah Allah berikan, muqirran laha. Maksudnya Nabi saja diingatkan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada engkau wahai Muhammad SAW. Jelas muhatabnya kepada Nabi SAW. Untuk apa ikhwan? Hatta yudawi ma'ala syukrihi ta'ala, supaya Nabi bersyukur kepada Allah. Kalau Nabi disuruh, apalagi kita lebih layak untuk diperintahkan. Jadi maka ini boleh kita tanyakan kepada diri kita, bukankah kami telah lapangkan dada saya dan antum, kan gitu, dengan kita mengenal Islam. Coba kata Syekh Utsaimin, coba bayangkan kalau antum dan saya jadi binatang, gimana jadinya? Atau bayangkan kita menjadi seorang musyrik. Alhamdulillah Allah pilih dari sejumlah orang di kota ini, kita dipilih menjadi muslim. Alhamdulillah. Sudah begitu apa? Kita bersyukur menjadi muslim yang mengenal sunnah. Gak semua orang bisa mengenal sunnah. Gimana kalau kita ikut acara-acara yang tidak jelas misalnya? Alhamdulillah kita istiqamah. Ini nikmat yang besar. Maka dari itu
Faqala alam nuwassi' laka sadraka. Bukankah kami telah luaskan dada engkau? Begitu maknanya kan. Ya Muhammadu. Kemudian wa nufattah lil huda wal iman. Dan bukankah kami, kata Allah, telah bukakan untuk engkau petunjuk dan keimanan. Wa ma'rifatil haq, dan mengenal kebenaran. Maka ini kalau bahasa ini datang ke kita juga iya. Bukankah saya dan antum ditunjukkan Allah, dimudahkan bisa ngaji kayak gini dan mengenal bagaimana yang sunnah, mana yang bid'ah dan seterusnya. Bukankah Allah Ta'ala telah memudahkan jalan untuk mengenal kebenaran? Maka jawabannya, kalau Nabi SAW, iya jelas. Bahkan wasyaqqa Jibrila li sadrika wa mal'uhu hikmatan wa imana. Bukankah Jibril telah membelah dada engkau, wahai Muhammad SAW, lalu dipenuhi dadanya dengan keimanan dan juga hikmah. Makanya dalam tafsir, memang Nabi SAW sejak belum jadi Nabi itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Termasuk apa yang dijaga? Hatinya dibersihkan dari kotoran atau kemungkinan mail atau bengkok kepada kejelekan. Hatinya udah dibersihkan dari mulai kecil. Kemudian waktu Isra Mi'raj, jadi 2 kali. Makanya Nabi SAW dipenuhi hatinya dengan keimanan. Kemudian wa hatatna anka ithmaka wa ghafarna laka dzambaka. Jadi dijauhkan Nabi dari dosa dan Nabi maksum dari kesalahan. Itu Rasulullah SAW. Alladzi asqalaka hamluhu, di mana dosa itu membuat beban bagi engkau. Makanya diringankan punggungmu dari beban-beban dosa dan beban segalanya. Jadi Nabi SAW tidak memiliki dosa. Kemudian warafa'na laka dzikraka, dan juga ditinggikan ya penyebutan engkau. Sampai-sampai ikhwas sekalian, Nabi SAW kan Sayyidul Anbiya war Rasul. Dalam Isra Mi'raj Nabi menjadi imam para nabi yang sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW dikenal namanya di kalangan ahli kitab sebelum orangnya datang. Bahkan Nabi yang hanya memberikan syafaat kepada manusia di mahsyar, kedudukannya tinggi. Kemudian wa alaina sya'naka, jadi Allah tinggikan urusan-urusan engkau wahai Muhammad SAW. Tsumma qala subhanahu musalliyan nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa atba'ahu wa mubayyinan sunnatan min sunnanihi fa inna ma'as su'ubati wasyiddati suhulatan wa sa'atan wa faraja. Setelah itu Allah berfirman, memberikan tasliyah. Tasliyah itu apa ya? Hiburan kepada nabinya dan orang-orang yang mengikuti nabinya. Mudah-mudahan kita termasuk. Wa mubayyinan sunnatan min sunnanihi, dan penjelasan dari sunnah-sunnah Nabi. Apa itu? Fa inna ma'as su'ubati, sesungguhnya dalam segala kesulitan, wasyiddati, dan kegentingan, suhulatan wa sa'atan wa faraja, ada kemudahan, ada jalan keluar, dan ada kegembiraan. Jadi tidak akan selamanya sedih. Makanya sahih, la tahzan, jangan bersedih. Sesungguhnya kita, ikhwan, misalnya di dunia paling sedih. Gimana contohnya? Uang nggak punya, antum sedih tidak? Ya mungkin sedih juga, tapi kesedihan itu tidak akan sesedih orang yang dia menyesal di akhirat. Cuma sebentar aja. Hari ini nggak punya, kemarin punya, betul tidak? Kalau hari ini kita sedih karena sakit, bukankah kemarin sehat? Intinya, berita gembira dan tasliyah, hiburan bagi orang yang, contoh misalnya ada seorang ibu-ibu meninggal, anaknya meninggal, dia nangis.
Allah memberikan tasliyah, hiburan, bahwa anaknya ini akan menjadi penghuni sorga. Bahkan kata Aisyah, tuba lihada usfurun min asafiril jannah lam ya'mal su'a. Bahagialah dia karena dia akan menjadi burung dari burung-burung di surga. Dia ada pada tembolok satu burung kemudian pergi kemana-mana di surga. Bagi dalam ahkamut tifl, anak yang menunggu ayah ibunya di pintu surga. Itu kan tasliyah, hiburan bagi orang tuanya supaya tidak terlalu bersedih ketika anaknya meninggal. Begitu juga tasliyah bagi seorang mukmin ketika dia di medan peperangan meninggal, diberikan kabar tentang surga yang Allah janjikan. Wa inna ma'as su'ubati wasyiddati suhulatan wa sa'atan wa faraja. Thumma amara Allah Ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam bil istihadi fi ibadatih. Lalu Allah memerintahkan nabinya untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Faqala fa idza faragta min ashghalika dunyawiyati wal ukhrawiyati fajtahid fil ibadat wad du'a waj'al raghbataka fi jami' a'malika. Kemudian Nabi diperintahkan Allah, fa idza faragta min ashghalika dunyawiyya wal ukhrawiyya, kalau engkau selesai mengerjakan urusan dunia atau akhirat, fajtahid fil ibadati wad du'a, maka perbanyaklah ibadah dan doa. Waj'al raghbataka fi jami' a'malika wa ibadatika min ajli irdha'i rabbika wahdah. Jadikan semua aktivitas kita itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu ikhwan sekalian, sejumlah ulama mufassirin menyebutkan ayat ini dari ayat pertama ya, alam nashrah laka sadrak, alam nuwassi laka sadraka ya Muhammad. Ya, bukankah kami telah lapangkan dada engkau wahai Muhammad SAW dengan dipenuhi iman dan petunjuk, wa ma'rifatil haq, dan mengenal kebenaran, wal amali bihi, dan mengamalkan kebenaran, wal qiyami bidakwah, kemudian menegakkan dakwah, kemudian wa tahammuli a'ba'in nubuwah, kemudian juga Nabi membawa risalah kenabian. Wa min dzalika syaqqu Jibrila li sadrika. Dalam keadaan demikian ikhwan, Nabi tetap dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dan dipenuhi dengan hikmah dan iman. Maksudnya begini, orang seperti Nabi saja, beliau mengenal kebenaran, beliau juga mendakwahkan al-haq, beliau juga mengamalkan kebenaran, beliau juga kemudian diangkat sebagai Nabi. Beliau juga tentu dapat risalah, dan Nabi terkenal al-amin, bahkan Nabi akhlaknya seperti Quran. Dalam keadaan demikian, tetap dadanya dibersihkan, dipenuhi dengan keimanan dan hikmah, bahkan tadi jantungnya dikeluarkan dan seterusnya. Bagaimana dengan kita yang mengenal kebenaran juga mungkin sedikit-sedikit, risalah kenabian tidak, dakwah juga dikit-dikit, ya kan? Keimanan dan petunjuk juga mungkin, alhamdulillah, walaupun sedikit kita dapatkan, dan bisa jadi mungkin tambah besar. Sementara hati kita tidak dibersihkan, hati kita bergelimang mungkin kotoran, yang kalau maksiat sering dikerjakan tambah kotor karena nuqtatan sauda, detik hitam. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim, kalaulah iman seseorang bertambah, maka dadanya semakin lapang. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ternyata orang seperti Ibnu Taimiyah, walaupun di penjara dia bahagia. Kalau udah begini kan tidak mudah atau sulit ya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat yang lain, faman yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan dia dadanya itu lapang menerima keislaman. Cuma dengar azan dapat hidayah, bayangkan. Ada non muslim lewat depan masjid,
masjidnya lagi adzan, dapat hidayah. Ada muslim yang rumahnya sebelah masjid, tidak ke masjid, padahal tiap hari dengar adzan. Apa yang membedakan? Di waktu itu dadanya yang beda. Kemudian ikhwah sekalian, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan di dadanya itu sempit. Duduk di masjid baginya mungkin siksaan. Kenapa? Dadanya sempit, berbuat ketaatan itu berat, sangat berat. Ada orang ikhwan, bangun malam itu begitu mudah. Tidur jam 1 tetap bangun jam 3. Tidurnya jam 2 tetap bangun jam 3. Tapi sebagian orang tidurnya jam 8 tetap tidak bangun. Ya kan? Atau bahkan tidurnya dari sore, maghrib isanya belum sholat juga tetap bangunnya misalnya jam 7 misalnya. Kenapa? Karena tadi ini. Makanya ada kisah Umar bin Khattab waktu sakit mau meninggal 3 hari sebelum meninggal, kan ditikam sama pisau atau sinjar yang ada racunnya. Itu tidak bisa bangun kecuali dengar adzan. Jadi kalau adzan dia bangun dari pingsan ya kan, bukan bangun tidur. Pingsan langsung bangun gara-gara dengar adzan. Habis sholat pingsan lagi. Tidak bisa dibangunin kecuali dengar azan. Mungkin saking akrab dengan azan. Di surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Jadi orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, maka dia mendapatkan cahaya dari Rabbnya. Faqala subhanahu hikayatan an Musa alaihi salam, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa berdoa kepada Allah, bayangkan. Rabbi shrah li sadri, minta agar dadanya dilapangkan. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Anas ibnu Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al gilman. Jibril datang kepada Nabi, dia sedang bermain-main dengan anak-anak. Fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan. Thumma hadha hadu syaitani minka. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمه ثم أعاده في مكانه وجاء غلمان يسعون إلى أمه يعني ذئرة فقالوا إن محمدا قد قتل. Ini yang tadi saya ceritakan. Nabi dibelah dadanya di usia masih kecil, sekitar 4 tahunan, sedang main dengan teman-temannya, lalu diambil, dibersihkan ya, dan digunakan tadi. Tostin itu terbuat dari zahab, dari emas, dicuci dengan zam-zam, lalu dikembalikan lagi. Mungkin orang sekarang bagaimana itu, dibelah dadanya deh. Ya ini mukjizat. Kalau yang sekarang ya ada, yang sekarang kalau bukan mukjizat, maksudnya di kedokteran juga ada, jantung, operasi jantung misalnya kan. Kemudian juga termasuk ada dipasang ring dan seterusnya kan. Jadi zaman itu tentu lebih mengherankan, karena ini mukjizat. Memang sesuatu yang aneh mukjizat, ya kan? Dan itu dilakukan karena Allah Maha Kuasa. Wajah gilman yas'auna ila ummihi. Jadi yang tadi menyebutkan ke ibunya, kutila Muhammad. Sesungguhnya Muhammad dan qad kutil, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Fastaqbaluhu wa huwa muntakihul laun, qala Anas wa qad kuntu ara athara dhalika al-mikhyat fi sadrihi. Ya, dijahit, dan kata Anas, aku melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahitan di dada Nabi itu bekas dibelah dadanya. Allahu taala alam, kita sendiri tidak melihat, tapi Anas tidak mungkin dusta.
Dan dalam Syamil Muhammadiyah sahih, Nabi dibelah dadanya 2 kali. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Abu Dzar yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i Zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadi fa araja bi ila as-sama'id dunya. Ini kisah yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi SAW juga ya dibelah dadanya dan dibersihkan. Riwayat dari Anas ibnu Malik ibnu Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma, baina ana 'indal bait baina an-na'im wal yaqdan, antara tidur dan bangun. Fa utitu bi tastin min dhahabin muli'a hikman wa imana. Ya, fashukka minan nahri ila maraqil batn thumma ghusila al-batnu bima'i Zamzam thumma muli'a hikmatan wa imanan wa utitu bidabatin ila akhiri al-hadith. Ini Nabi sebelum naik buruk tadi belah dulu dadanya, kemudian dibersihkan, dan hadis ini juga sahih. Jadi syurihas sadri, di dada Nabi dibelah kemudian dibersihkan. Isinya tadi ya, sebagian menyebutkan jantungnya yang dilepas, ya Allahu a'lam. Intinya di ayat pertama ini, alam nashrah laka sadrak, bisa 2 makna. Pertama berarti dia dilapangkan dadanya, benar-benar dilapangkan, artinya dipenuhi keimanan ya dan hidayah. Dan yang kedua, dilapangkan dada memang Nabi, ini untuk Nabi kan, Nabi pernah dibelah dadanya 2 kali secara hissi, benar-benar kejadian. Nah, kemudian ayat yang kedua, yang ketiga dan seterusnya ini sama dengan yang tadi. Intinya alladzi anqadha dhahrak atau wada'na anka wizrak. Yang pertama dulu, ay hatatna anka itsmak wa ghafarna laka dzambak. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Kemudian termasuk juga ya alladzi anqadha dhahraka, yang menjadikan beban punggungmu itu sudah dihilangkan, karena dosa adalah beban. Makin banyak dosanya, makin banyak bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak, ay rafa'na dzikraka rif'atan 'azimatan. Fa 'alaina sya'naka, kami angkat derajatmu. Kemudian wa nawahna bismika wa nasharna laka thana'al hasan al-'ali. Nabi punya kedudukan dan nama yang sangat tinggi. Tashrifan laka wa ta'ziman, diagungkan dan dihormati. Tapi ingat, Nabi tidak mau dikultuskan. Walaupun kedudukan Nabi sangat tinggi, apa kata Nabi? Saya adalah hamba dan Rasul Allah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ana Abdullah wa Rasuluhu. Tidak ingin Nabi dilebihkan. Makanya Nabi mengatakan, la tatruni, janganlah kalian melebih-lebihkan, kama atratin nasara, seperti orang-orang Kristen melebihkan pendetanya. Nabi masuk, para sahabat di masjid lagi duduk, lalu berdiri menghormati Nabi. Apa kata Nabi? Ijlisu, duduklah. Nabi nggak mau semua orang yang datang ke rumah Nabi langsung bisa ketemu, nggak ada penjaga, tidak ada satpam, tidak ada. Istilahnya dalam bahasa hadis tuh, ya, ma indahu bawabin, tidak ada padanya bawabin, pintu 1, pintu 2, ya kan? Ini ajudan sampai baru ketemu terakhir ini. Nabi enggak. Misalnya istrinya Aus bin Samit, namanya Khawlah bintu Tha'labah, mengadukan urusan suaminya, datang ke rumah Nabi, langsung ketemu, langsung disampaikan masalahnya. Baik, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'as su'ubati wasyiddati wadhiqi suhulatun.
bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusran. Kalau ada pengulangan ini menunjukkan ikhwas sekalian sesuatu yang penting. Makanya dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, diulang-ulang menunjukkan pentingnya seseorang. Berapa banyak nikmat yang kalian dustakan? Karena banyak orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana al-usru makruhan ila an-nufus wa kana Allah Subhanahu wa taala fihi hikamun 'azimatun. Oleh karena itu ketika kesulitan, semua orang sepakat kesulitan itu dibenci oleh hati kita. Makanya kalau orang ditanya, antum lebih memilih kesenangan atau kesedihan? Pasti setiap orang ingin milih senang. Karena kesulitan itu dibenci oleh jiwa ini. Wa kana Allah Subhanahu wa taala fihi hikamun 'azimah. Allah taala berikan kesulitan kepada kita karena ada hikmah yang banyak. Wa kanatil hikamu la tatara'a illa lil afradi minal ibad. Jadi hikam itu atau hikmah itu orang berbeda-beda. Dan kadang ikhwan kita taunya setelah kejadian. Ada seorang ikhwan, tolonglah Ustaz doakan kalau dia supaya saya jadi orang kaya. Saya baru dapat pesan minta didoakan jadi orang kaya. Kenapa enggak lebih baik ada tambahannya orang kaya yang bersyukur? Ini orang kaya. Kata dia, saya sudah berdoa dari dulu tidak pernah berhasil. Nah, ini juga kalimat yang sebenarnya salah, ya kan? Ikhwan sekalian, kalau Allah Ta'ala kita bisa berdoa tidak dikabul-kabul ya, barangkali ada sesuatu yang lain yang itu lebih baik buat kita. Mungkin model kita kalau jadi orang kaya jadi lupa diri, habis itu tidak ngaji lagi. Lebih baik uangnya dikit-dikit aja tapi rajin pengajiannya. Yang penting asal cukup, ya kan? Ini kalau terkait masalah uang, kita tidak hanya urusan uang. Oleh karena itu disebutkan di sini karrarahu subhanahu wa ta'ala ala tariqul al-istinaf wal jawab. Man katanya yaqul wa hal ba'dahu min usrin muakkidan lahu wa targhiban fi amrih. Ya. Jadi apa setelah kesulitan? Maka jawabannya di situ adalah mubasyiran bitadkirihi, ya, dengan penyebutan inna ma'al usri yusran, dibalik atau bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Makanya dalam hadis Nabi SAW, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Sesungguhnya bersama dengan kesabaran itu ada kebaikan yang banyak. Wa ana nasra ma'a sabri, dan pertolongan Allah akan diberikan bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Jadi satu paket. Makanya dalam hadis ada yang menyebutkan apa? Kalaulah kesulitan itu masuk ke dalam lubang, maka kemudahan pun akan ikut masuk ke dalam lubang. Udah satu paket. Kalau kita dapat kesulitan, itu artinya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Walamma addadallahu alaihi ni'amahu salifah wa'adahu bi ni'amil atiyah la jarma ba'athahu ala syukri wal ijtihadi fil ibadat. Oleh karena itu ikhwan sekalian, fa idza faragta fansab ini ketika Allah berikan nikmat-nikmat yang sudah lewat, kemudian dijanjikan dengan nikmat yang akan datang, maka jadilah orang yang bersyukur dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi mestinya bertambah nikmat itu menambah syukur harusnya. Makanya fa idza faragta fansab, fa idza faragta min kulli ma kunta bihi mustaghillan. Begitu Anda dan saya selesai dari yang menyibukkan min amrin dunyaka wa akhiratik, urusan dunia atau akhirat,
fastahid fil ibadati wa du'a. Maka sungguh-sungguhlah dalam ibadah dan doa. Wa ila rabbika farghab ay waj'al raghbataka ila Allah fatarjuhu wahdahu wa nas'aluhu duna man siwah wa tatawakkalu alaihi la ala ghairi. Kepada Allah farghab, kalian berharap, jadikan harapan kita hanya kepada Allah saja. Mengharap kepada selain Allah, ikhwan, harapan yang sia-sia, tak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, kama qala ta'ala hakiyan qaula ashabil jannah allati ihtaraqat asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Dalam surah Al-Kahf, Al-Qalam, ya. Jadi tentang pemilik kebun kan, kita tahu kan, ketika Allah ceritakan, mereka tuh tidak bilang insyaallah, ya kan, wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Jadi mereka itu kan lihat sawah ladangnya begitu indah. Kata mereka apa? Kita besok mau panen. Tapi apa? Wala yastasnun. Malamnya lupa, tidak bilang insyaallah. Jadi waktu ngomong tadi itu harusnya kan insyaallah besok kita mau panen. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Ketika mereka tidur, berputarlah sesuatu yang membuat sawah ladangnya hancur. Ketika mereka berpagi, apa kata mereka? Innalaballun. Waduh, kita salah jalan. Padahal sebelumnya apa? Ala tadkhulanna. Jangan ada orang miskin yang tahu kita mau panen. Saking kikirnya itu. Innalaballun. Waduh, kita salah jalan. Padahal jalannya yang itu. Dijadikan cuman semalam hancur semuanya, tidak bisa panen. Dan ini nasihat ya kepada kita, ya, agar kita mengucapkan insyaallah kalau mustakbal, urusan yang mustakbal yang akan datang. Asa rabbuna yubdilana khairan minha. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang lebih baik dari itu. Inna ila rabbina raghibun. Sungguhnya kepada Allah ya kami berharap. Ikhwan sekalian, disebutkan oleh beliau, alam nasrah laka sadrak, sampai kepada ayat alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sarallahu sadra rasulih sallallahu alaihi wasallam atama syarhi. Jadi orang yang paling lapang dadanya, kata ayat ini, adalah Nabi Muhammad SAW. Kita misalnya, alhamdulillah lapang dada, nggak ada apa-apanya. Abu Bakar dia lapang dada. Karena lapang dada maksudnya di sini dipenuhi dengan iman dan hikmah. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak. Setelah Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian wasallama atama syarh, dan Nabi diselamatkan dengan kesempurnaan ya syarah yang diberikan, yakni ilmu dan hikmah. Wa wada'a anhu wizrahu kulla war'i. Kemudian Nabi juga dihilangkan darinya, dijaga dari kesalahan. Sampai Nabi sebelum jadi Nabi tidak pernah mabuk, tidak pernah menyembah berhala, tidak juga dia berkhianat. Bahkan Nabi SAW tidak pernah melihat aurat yang tidak halal baginya dari mulai kecil. Jadi kalau model kita kan rata-rata setiap kita kalau masih kecil-kecil ya tadi mungkin semua kita auratnya terbuka, main layang-layang, apalagi kan dulu-dulunya kan. Ada yang tadilah. Nabi enggak, Nabi dijaga. Wa ja'ala lil atba'ihi hadzan min dzalik. Oleh karena itu di sini sebagai contoh bagi pengikutnya, dan id kullu matbu'in fali atba'i hadzun wa nasibun minal hadzi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khair. Jadi intinya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, ya, dan contoh itu sangat jelas karena yang dicontoh haruslah yang terbaik. Makanya heran banget ada orang mencontoh orang lain yang dijadikan contohnya bukan sesuatu yang baik.
Nabi SAW adalah uswah. Oleh karena itu ada tambahan di sini, wa kullama qawiyat mutaba'athu ilman wa amalan wa halan wa jihadan quwwiyat hadhihi thalathatu hatta yasira sahibuha asrahan nasi sadran. Nah, supaya kita bisa lapang dada sebagaimana Nabi SAW, gak ada cara lain kecuali apa? Kita mengikuti beliau dalam ilmu, dalam amalan. Ya, jadi termasuk juga jihadan. Usahakan amalan, keadaan kita dan jihad kita itu kesungguhan kita nih benar-benar untuk yang tadi, maka kita insya Allah akan mendapatkan lapang dadanya. Nah, termasuk juga masalah dosa, ikhwan. Oleh karena itu, kalaulah seseorang dia berdosa, katanya la tastagni an syarhi bil wizr. Artinya seseorang kalau dia berdosa nggak akan bisa dia lapang dadanya. Karena dosa itu bertentangan dengan ilmu dan hikmah. Maka dari itu kalau orang banyak dosa, mesti ilmunya dan hikmahnya akan terhambat. Makanya betul Imam Syafi'i mengeluhkan gara-gara melihat aurat tidak sengaja, hafalan hadisnya hilang, ya kan? 40 hadis. Kita kan jarang hilang, ya kan? Ini karena hafalannya jarang ada, jadi apanya yang hilang? Ya. Tapi maksudnya kemaksiatan itu tidaklah berbanding lurus dengan ilmu dan hidayah. Tapi berbanding terbalik. Kalau ilmu dan hidayahnya itu tadi banyak, maka pasti maksiatnya sedikit. Kalau kita mau bahagia, ikhwan, kalau ingin bahagia, lapang dadanya dan ini, maka tadi cuma satu, penuhi jiwa ini dengan keimanan, insya Allah kita akan lapang dadanya. Itu kesimpulan yang pertama ya. Jadi kalau mau disimpulkan surat ini, yang pertama adalah tadi ya, Allah melapangkan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keduanya kata beliau adalah kalimat pada ayat fa idza faragta fansab, maksudnya adalah usahakan setiap kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin li amali dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik untuk dunia dan akhirat. Usahakan waktu kita tidak sia-sia. Sebagian orang ikhwan waktunya terbuang. Oleh karena itu di kalangan sahabat, orang-orang yang sangat kikir dengan waktu lebih daripada kepada harta. Jadi mereka itu dalam bab waktu itu kikirnya ya luar biasa. Maksudnya apa? Kikir itu artinya ngirit waktunya. Gimana caranya supaya waktunya singkat, dipakai untuk yang urusan-urusan yang baik, waktunya panjang. Contoh misalnya, mereka kalau urusan buang air tidak pernah lama-lama. Makanya ada misalnya ucapan la tarfa thawbahu hatta yadnu minal ard. Kemudian juga ucapan yang lain ya, bahwa seorang kalau ingin buang air atau kamar mandi kan singkat aja, nggak usah lama-lama. Juga masalah makan, di kalangan sahabat mereka tidak menyukai makan yang lama, dan mereka punya kebiasaan makanya cepat, sholatnya yang lama. Dan kita kebalik, ya kan, sholatnya kita sebentar, makanya yang lama. Kalau ketemu yang model kacang-kacangan, ditumbuk langsung ditelan. Di kuaci itu yang bagus, yang telanjang, di sendok, dikunyah, ditelan. Bukan satu-satu. Ya. Kapan mau selesainya satu bungkus? Kecuali ada hikmah ya, sambil nyetir mungkin. Disebutkan walihada kanat hayatul insanil aqil hayatan jiddin wa kullama faragha min amalin syara'a fi amalin akhar. Seorang kalau selesai mengamalkan satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Li'anna zamana yafutu 'alal insan. Karena waktu itu akan habis, ikhwan, dan waktu itu terus jalan. Waktunya terus berjalan, kitanya tidak manfaatkan.
Fa fi hali yaqdhatihi wa manamihi. Waktu itu berjalan, walaupun dia tidur dia bangun jalan. Wa syughlihi wa firaghihi yasir. Baik dalam keadaan sibuk ataupun dalam keadaan kosong. Maksudnya longgar. Kata dia, la yumkinu li ahadin an yumsika zamana. Seorang tidak mungkin memegang zaman, waktu, supaya berhenti. Dia jalan terus. Makanya kalau kita malam ini ngaji, malam ini tuh bukan yang kemarin, apalagi yang pekan lalu. Bukan. Malam ini yang sekarang. Malam besok belum jelas kita masih hidup apa enggak. Jadi kalau ada orang saya baca Qur'annya nanti aja, pekan depan saja. Sekarang bisa, sekarang kerjakan malam ini. Pekan depan belum tentu kita hidup, dan betapa banyak orang yang berencana satu urusan nggak kesampaian. Kemudian ikhwas sekalian, wa khatmus surati bihadainil aslain wa huma tajridut tauhid wa tajridut ta'ah bimutaba'atir rasul. Kan tadi kan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini ditutup dengan dua ayat tadi, surat ini ya. Khatmus surati bihadainil aslain. Yang pertama adalah tajridut tauhid, memurnikan tauhid, dan yang kedua tajridut ta'ah, menggunakan ketaatan bimutaba'atir rasul. Oleh karena itu kalimat fa idza faragta fansab, fannasabu itu tafarrughu lil ibadati wa ta'ah. Menyendirikan, mengkhususkan atau menyempurnakan ketaatan dan ibadah. Kemudian waraghbatu ilallahi wahdah, maksudnya tajridut tauhidihi. Wa ila rabbika farghab itu kan artinya berharaplah kepada Allah saja. Wa ma taqama al-abdu bi hadainil aslain hasala lahu fi syirahi sadr. Maka ikhwan, kata beliau di tafsir ini, kalaulah seseorang bisa menyempurnakan tauhidnya kepada Allah, dan dia bisa juga seseorang tafarrug fil ibadat, dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, pasti dadanya lapang. Jadi kita kalau ingin lapang dadanya, sibukkan dengan ibadah kepada Allah, salat, baca Quran, zikir, ya, mentaati Allah. Kemudian yang keduanya apa? Harapannya hanya Allah saja, ikhlas. Tidak pernah dia mengharapkan yang pasti dia akan lapang nanti. Dan masalah kita adalah di situ. Kita sering tidak ikhlas, dan sering juga kita tidak tafarrug dalam beribadah kepada Allah. Selalu ibadahnya digondeli urusan dunia. Ada seorang haji misalnya, selalu ada nanti pulangnya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, dan seterusnya. Silaturahim sambil pinjam uang. Kemudian apa lagi? Selalu ada sambilannya. Cobalah kalau kita tafarrug, mengikhlaskan diri kepada Allah, tidak pengen apa-apa kecuali tadi pahala dari Allah, insya Allah kita akan lapang dadanya. Nah, oleh karena itu ikhwan sekalian, di antara faidah ilmiah, ya, kata beliau, lima dzakara subhanahu sadra wa lam yadhkuril qalb. Kenapa Allah menyebutkan alam nashrah laka sadrak, bukan hati, al-qalb. Jadi Allah tidak menyebutkan alam nashrah lakal qalba, tapi sadr, dada. Jawabannya kata beliau, li'anna mahallal waswasati huwa sadru, karena tempat waswas itu adanya dalam dada. Dan Nabi SAW juga ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan karena baca Quran dia cepat ngantuk, kemudian dan banyaklah dikeluhkan, kemudian Nabi megang dadanya dan dikatakan ukhruj aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah, dalam dada. Oleh karena itu
Yuwaswisu, ya kan dalam ayatnya kan apa? Dalam surat An-Nas apa? Yuwaswisu fi sudur. Sudur itu sadar, dada, bukan dalam hati. Fa izalatu tilkal waswasah wa ibdaluha bidawai al-khairi hiya syarh. Oleh karena itu hilangnya waswas yang ada dalam dada, maka itu artinya datangnya lapang dadanya. Yang kedua, ikhwan sekalian, lima yakul alam nashrah sadraka. Kenapa Allah tidak menyebutkan? Ini hikmah saja, hikmah secara ilmiah. Kan dalam ayatnya kan alam nashrah laka sadra. Kenapa Allah tidak menyebutkan alam nashrah? Dikatakan di sini, iya. Alam nashrah sadrak, kan begitu ya. Alam nashrah sadraka. Al jawab, pertama, ka'annahu ta'ala yaqul, ya. Seolah-olah Nabi, seolah Allah Subhanahu wa taala, ya, fa anta innama taf'alu jami'at ta'at li ajli. Jadi maksudnya adalah perbuatan ketaatan kepada Allah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya wa aqimis salat li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Begitu juga dengan yang disebutkan di ayat tersebut. Wa anna fiha tanbihan ala anna manafi ar-risalah aidatun ilaihi alaihi assalam, kanahu ta'ala qala innama syarahna sadraka li ajlika la li ajli. Jadi termasuk juga di sini, sesungguhnya kami lapangkan dadamu itu wahai Muhammad SAW juga li ajlika, untuk kebaikan engkau, bukan untuk kebaikan aku, intinya gitu. Ibadah kita ini untuk kita, ikhwan, kebaikannya. Begitu maknanya. Jadi kalau lapang dada kita untuk siapa? Manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Alam nasrah laka sadraka, maknanya di situ di antara hikmah yang tersirat, lapang dadanya itu manfaatnya kembali untuk engkau. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan iman, hidayah, itu kembalinya manfaatnya untuk kita semua, karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Dan itu sahih. Maka dari itu, lau anna ahlas samawati wa ahlal ard, kalau sekiranya penduduk bumi dan langit tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tidak berhenti jadi ilah. Gampang aja tinggal dihancurkan. Sama dengan begini, ikhwan, saya dan antum tidak ada yang mau dakwah, biarkan orang-orang dalam keadaan tidak mengerti. Maka bagi Allah tinggal dicarikan kaum yang lain, kan gitu kan. Digantikan kaum yang lain yang lebih baik dari kita. Kita tinggal dibinasakan, selesai. Jadi kembalinya untuk kita saja. Termasuk kayak pengajian begini, untuk siapa kebaikannya? Untuk kita, bukan untuk Allah. Kemudian halin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhnib, apakah Nabi itu berdosa? Sehingga disebutkan wa wada'na anka wizrak dalam ayat ini. Apakah Nabi berdosa? Maka jawabannya zahirnya wallahu taala alam, termasuk juga kata Ibnu Katsir, yudhnib di sini atau wizrak di sini tidak terkait dengan kenabian atau risalah. Jadi sangat mungkin Nabi juga manusia. Bukankah dalam keluarga Nabi juga pernah ribut? Ya kan? Iya, ribut ya kan. Dengan Nabi, dengan istri-istri beliau pernah. Orang seperti Zainab juga pernah salah, mengirimkan kue kepada Nabi bukan pada waktunya. Aisyah juga pernah keliru ketika menghina Khadijah. Begitu juga yang lain-lain. Dan makanya kalau dibilang wada'na anka wizrak, apakah di sini Nabi punya dosa? Berarti maka dikatakan di sini, na'am la yumkinu an naruddan nususa limujarrid an nastab'ida wuqu'adz dzambi minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun mungkin dia punya dosa. Ya. Bal sya'nu an yughfara lil insan.
Bahkan seperti Nabi Adam pernah salah nggak? Adam salah, memakan buah yang dilarang. Tapi kesalahan Nabi Adam sudah diampuni. Nabi waktu datang Umi Maktum, dia kan buta. Kan betul kan? Nabi bermuka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah menegur dengan turunnya ayat sehingga sikap Nabi itu salah. Yang Nabi harapkan itu para pembesar Quraisy yang datang. Ini yang datang orang buta. Begitu juga ketika ya orang-orang Quraisy, para pembesarnya mengatakan apa? Tuh jauhkan orang-orang miskin dari majelis ini. Jadi itu juga sama ya. Jadi artinya Nabi juga pernah mau mengharamkan madu, ya kan, yang beliau minum dari Maryam. Jadi intinya di rumah Maryam. Intinya itu beberapa hal yang mungkin itu dianggap salah dan kemudian Nabi juga telah diampunkan segala dosanya. Adapun ya, angqadha dhahrak, maksudnya adalah ittisalu ya. Oh ini salah bahasa ya. Tapi intinya saya tadi ya sama dengan penjelasan yang di atas, termasuk juga warafa'na laka dzikrak. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena dalam salat kan Nabi disebut, kami angkat derajat Nabi. Setiap tasyahud ya kan kita menyebut Nabi SAW. Dan jutaan orang menyebut nama Nabi itu di dunia sebelum di akhirat. Jadi warafa'na laka dzikrak fa inna ma akramallahu bihi nabiyahu min sa'adati dunya wal akhirah. Kemudian fa inna ma'al usri yusran, annal yusra la yakunu ma'al usr wa li'annahuma dziddan la yastami'an. Sekarang pertanyaan, apakah kemudahan itu harus bersama dengan kesulitan? Jawabannya la makana wuqu'ul yusr ba'dal usr bi zamanin qalil kana maqtu'an bihi faju'ila kal maqarini lah. Jadi apabila seseorang dia ada kesulitan, pasti di baliknya ada kemudahan. Jawab pertanyaannya, apakah kalau kita mau dapat kemudahan harus sulit dulu? Begitulah di antara hikmah yang Allah berikan. Nabi Yusuf, kita tahunya kan, Masya Allah dia jadi bendahara kerajaan, dia mengerti takwil mimpi, dia punya wajah yang sangat tampan, dia jadi rasul. Antum dan saya tahu sebelumnya ujiannya begitu berat. Ya, di surga itu kenikmatannya luar biasa, tapi sebelumnya di dunia ujiannya sangat berat. Jadi oleh karena itu intinya seperti itu. Dan Allah ulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra bisyaratun azimatun annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibu. Pokoknya setiap datang kesulitan maka bersama dengan itu datang kemudahan. Makanya tadi ya, hatta law dakhalal usru hujrat dhabbin. Sekiranya kesulitan itu masuk ke lubang dhab. Lubang dhab itu bukan biawak ya, apa binatang dhab. Dia kan di padang pasir. Sekiranya kesulitan itu masuk ke dalam lubang, la dakhala alaihi al-yusru ya fa akhrajahu. Maka kemudahan itu akan bersama dengan dia dan akan mengeluarkannya. Makanya dalam surah At-Talaq, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi intinya ikhwan, saya hanya ingin mengingatkan, kalau saya dan antum hari ini sulit, ingatlah di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan berniat seperti ada orang, aku pengen bunuh diri, atau yang sekarang lagi rame, ada kesulitan terus jadinya bunuh diri. Bunuh diri itu menambah sulit, betul tidak? Sekarang di masyarakat ada kan, pacarnya direbut orang sampai stres katanya. Subhanallah ya kan. Harusnya kan enggak usah dibuat pusing. Lagian pacarnya juga punya siapa kan, ya biar aja itu kan. Cari di pasar banyak.
Pokoknya intinya ikhwan, intinya eh, sebagian orang terlalu apa ya? Dia tuh pikirannya terlalu ini. Jadi dia sama sekali tidak luas. Sehingga masalah yang sepele pun bisa menjadi beban. Ada sebagian orang ini dalam Hilyah disebutkan tarafuh namanya. Saya kalau belajar, kalau ruangannya tidak AC, saya tidak masuk belajarnya. Allah. Ya kan? Termasuk juga, pokoknya kalau makan, kalau lauknya nggak enak, saya nggak mau makan. Itu kan tarafuh namanya. Dia seleranya tinggi. Nabi saja, Nabi kelaparan, Nabi begini dan begitu. Jauh sekali dengan kita. Iwan, coba antum banding-banding. Ada orang ngajak ke neraka. Mana naik sepeda datang ke hutan-hutan. Pokoknya memurtadkan seorang muslim. Dan dia bercapek-capek sampai nggak nikah juga dan yang lain hanya untuk mengajak ke neraka. Itu bisa semangat, ya enggak? Kita yang mau ajak ke surga tidak semangat, kan heran, ya kan? Jadi inilah masalah dan itu kenyataan yang ada. Padahal kita ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mungkin benar juga tuh peribahasa di kita apa? Berakit-rakit dahulu, gimana terus? Iya, jadi gimana Pak tuh? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebetulnya tidak sakit juga, ya kan? Tidak harus sakit-sakitan dulu. Tapi maksudnya memang dunia kan negeri tempat diuji, ya kan? Kalau ingin senang di sorga. Cuma banyak orang keinginannya iya, tapi usahanya tidak ada. Ini masalah. Dan semoga kita diberikan kemudahan. Baik, ini aja yang bisa disampaikan untuk surat ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat bagi saya dan antum. Dan sisa waktunya kalau ada yang tanya, saya silakan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah dibelah dadanya 2 kali. Yang kedua adalah sebelum Isra Mi'raj. Waktu yang pertama itu waktu masa kecil atau sebelum jadi nabi atau kapan? Ya. Yang pertama. Yang kedua, surat Injil tadi saya dengar uraian dari Ustaz tadi bagian besar ditujukan kepada Rasulullah. Apakah itu juga berlaku untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya atau khusus untuk Rasulullah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang yang pertama, pembelahan dada itu sahih. Dan ini diantara mujizat Nabi dibelah dadanya dan 2 kali. Dan riwayatnya sahih. Pertama ketika usia sekitar 4 tahun, yang kedua ketika Isra Mi'raj. Dan adapun kata Anas bin Malik, aku melihat jahitan di dada Nabi, zahirnya ya Allah yang malaikat yang bedah. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Nabi apakah dibius dulu? Nggak usah kita menanyakan yang gitu-gitu, karena kita pun tidak tahu. Tapi hadisnya jelas riwayatnya dan sahih. Wajib kita imani. Kemudian pembelahan dada ketika Isra Mi'raj. Kalau yang pertama tadi kan Nabi SAW di usia masih kecil, ya kan? Dan yang kedua ketika Nabi SAW hendak menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, dibersihkan ulang. Dari sini menunjukkan juga bahwa kenapa kok 2 kali? Wallahu a'lam. Itu kalau di Quran dikatakan la tus'alu amma yaf'aluhum yus'alun. Jangan tanyakan tentang perbuatan Allah, tapi kita yang bakal ditanya. Sama dengan kenapa kok kita Arafahnya ada di Mekah. Jadi kalau haji seumur-umur ke situ terus kan.
Ya terserah Allah Ta'ala. Jadi intinya seperti itu. Adapun yang kedua, sigot yang mukhatabnya kepada Nabi, misalnya kulli azwajika dalam masalah hijab, itu berlaku umum untuk kita dan ya, sampai umat Muhammad SAW sampai akhir zaman berlaku. Kecuali kalau ada khusus dalilnya untuk Nabi. Tapi kalau masalah hijab, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika, itu kan untuk Nabi aslinya. Termasuk surah Al-Mujadilah tentang zihar. Kisahnya Aus dengan Khawla berlaku umum untuk umat Muhammad SAW. Makanya kita bersyukur kepada Khawla dan Aus, jazakallah khair, gara-gara urusan kalian berdua kita jadi tahu hukumnya. Ya kan? Contoh yang lain juga masalah puasa. Dulu aturan puasa kalau sudah minum dan makan lalu tidur, tidak boleh makan minum lagi. Hatta yatabayyan, sebelum turun ayat ini ya tadi. Jadi Qais bin Sirmah itu sangat capek. Udah dia bekerja siangnya, begitu waktu maghrib datang ke istrinya nggak ada makanan. Dia mungkin cuma minum saja. Akhirnya kata istrinya, saya mau carikan. Suaminya ketika istrinya dapat makanan, dia sudah tertidur. Apa kata istrinya? Wailaka anta, celakalah engkau wahai suamiku. Untuk apa faedah saya bawa makanan? Karena dia sudah tertidur. Akhirnya dia kan harus puasa lagi, gak boleh makan minum. Besok paginya dia pingsan. Gara-gara dia pingsan, turunlah ayat Al-Quran, ya, lailat siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai kepada hatta yatabayyan ya al-khaytul abyad mil aswad mil fajr. Intinya boleh makan dan minum dan berhubungan suami istri sampai jelas benang putih dan hitam. Maksudnya fajar. Gara-gara kejadian Qais ini, jadilah sampai sekarang aturannya itu yang digunakan. Jadi kalau kita habis maghrib mau makan lagi, ya tinggal makan. Nanti isya lalu taraweh, waduh lapar lagi, makan lagi masih boleh. Jam 9. Lalu baca Quran sampai jam 11. Lapar lagi, makan lagi. Terus tidur. Nanti jam 3 bangun lagi, makan lagi, boleh. Itu sahur katanya. Jadi dia makannya 5 kali bisa. Intinya kalau kayak di Kanada malamnya bisa 18 jam. Enggak siang-siang itu. Siangnya 6 jam. Kadang-kadang. Karena musim berikutnya berganti. Ala kulli hal, intinya yang tadi begitu ya, berlaku untuk kita, kecuali ada dalil khusus untuk Nabi saja. Misalnya contoh, fabasaqan Nabi SAW, Nabi meludahi kedua mata Ali hatta syufi, sampai sembuh. Khusus Nabi. Yang gini-gini nggak bisa dicontoh oleh kita. Masih ada yang lain? Cukup? Ya, mungkin cukup. Allahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.